Shalom anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan ibadah online sekolah minggu kita. Iya, hari ini apa kabar kalian? Tetap semangat dan bersukacita ya. Iya, kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Lipat tangannya, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu online Siloam Kids Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap membuka ibadah kami. Amin. Masih bangkit berdiri ya. Kita akan naikkan pujian pertama kita yang mengatakan, halo, halo, hello, hello, ola, ola. Semangat ya. Siapkan hatimu, mata, telinga, dan seluruh hidup kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan nyanyi pujian ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia sediakan bagi orang yang percaya padanya. Mata kecil ini, mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah
bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu. Kami bersuka cita di dalam Engkau. Tiba saatnya Engkau akan berfirman untuk kami semua anak-anak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Senang berjumpa dengan anak-anak pada hari Minggu ini. Karena kita akan mendengarkan cerita yang dahsyat. Cerita tentang Tuhan kita yang hebat. Tuhan yang bisa menolong kita. Yang bisa menyelesaikan masalah kita. Dan bisa menyembuhkan sakit kita, apapun sakit kita. Anak-anakku, cerita kita hari ini adalah bagaimana hebatnya Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang mengalami sakit mengerikan. Bahkan disebut sebagai sakit kutukan. Pernah mendengar penyakit yang terkutuk di Alkitab? Apakah itu? Menurut orang Yahudi, penyakit yang terkutuk itu adalah penyakit kusta. Anak-anak tahu apa itu penyakit kusta? Apakah anak-anak pernah berjumpa dengan orang yang mengalami sakit kusta? Waduh, sangat mengerikan. Opa pernah bertemu dengan orang yang mengalami sakit kusta, di mana semua jarinya sudah terpotong karena penyakit kusta. Penyakit kusta di dalam Perjanjian Lama atau bagi orang Israel disebut sebagai penyakit yang mengerikan, terkutuk, karena tidak ada obatnya. Kalau ada orang yang kena penyakit kusta, maka orang itu akan cepat-cepat disingkirkan dari rumahnya. Dan dia akan tinggal jauh dari perkampungan. Bayangkan, kalau orang kusta itu seorang ayah. Dia punya anak, dia punya istri. Tapi dia tidak boleh berjumpa dengan anak dan istrinya. Dan bayangkan juga orang kusta ini tinggal jauh di sana. Dia tidak boleh berjumpa dengan orang banyak. Dia tidak boleh bersentuhan dengan orang banyak. Itu sebabnya orang kusta itu, kalau setiap kali keluar dari perkampungannya sendiri dan masuk ke perkampungan orang sehat, orang kusta ini akan buat begini, lalu kemudian akan berjalan dan melompat. Minggir, orang kusta lewat, minggir. Bayangkan, begitu tersiksa perasaannya. Dan bukan cuma itu, seluruh tubuhnya akan diperban, dibungkus dengan kain. Kalau kustanya pada bagian tangan, atau kalau kustanya sudah sampai pada bagian wajah, dan kemudian wajahnya akan diperban, dibungkus. Seperti gambar ini. Nah, cerita ini begitu ajaib. Karena menurut orang-orang Yahudi bahwa orang kusta tidak bisa disembuhkan. Ada satu orang kusta yang begitu berani ketemu dengan Tuhan Yesus. Dia tidak boleh ketemu dengan orang sehat. Tapi dia berani. Karena dia punya iman. Suatu hari anak-anak, Tuhan Yesus selesai mengajar di bukit, turunlah Tuhan Yesus. Diikuti oleh begitu banyak orang. Ada ribuan orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Dan orang kusta ini mengikuti dari jauh. Dia ingin berjumpa dengan Yesus. Dia ingin mendekati Yesus. Tapi dia tidak berani. Jangan sampai orang banyak akan mengusir dia, mempermalukan dia, mengata-ngatai dia. Atau mungkin orang banyak itu akan mengambil batu dan melempari dia karena dia sudah melanggar peraturan. Tapi di hatinya, dia harus berjumpa Yesus. Dia harus minta kesembuhan dari Tuhan Yesus. Dan kemudian dia mengambil tekad. Dia berani. Dia tidak malu. Dia tidak takut. Lalu kemudian dengan setengah berlari, dia menjumpai Tuhan Yesus. Dan mungkin setelah beberapa meter, 2 meter mungkin, orang kusta ini kemudian berlutut. Dia sujud menyembah di hadapan Yesus.
Bahkan mukanya sampai ke tanah. Dan dia berkata, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Semua orang banyak itu terdiam. Apa yang Yesus lakukan kira-kira anak-anak? Tuhan Yesus yang baik hati kemudian mendekati orang kusta ini. Padahal tidak boleh mendekati, bersentuhan dengan orang kusta. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus mendekati orang itu. Dia memegang orang itu. Dia menjamah orang itu. Dan Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, anak-anak, orang itu menjadi tahir. Orang itu sembuh. Lalu kemudian Yesus berkata kepada orang kusta itu, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa. Tapi jangan bilang siapa-siapa yang menyembuhkanmu. Dan orang itu kemudian pergi dengan sukacita sekali. Bayangkan anak-anak, kalau orang itu tadi seperti ini, penuh bercak, bukan cuma bercak, tetapi mungkin kulitnya sudah hancur. Dan Tuhan menyembuhkan seketika itu juga, orang itu menjadi tahir. Tanpa obat. Dia hanya datang kepada Tuhan dengan iman dan sujud. Dan Yesus menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Dan orang itu sembuh. Dia sukacita pulang karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkannya. Anak-anak, demikianlah juga. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan beriman kepadanya, Tuhan dapat menolong kita. Tuhan dapat menyembuhkan sakit kita. Maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menyembuhkan sakit kita. Tuhan akan memulihkan kita. Amin. Apakah anak-anak ada yang sakit saat ini? Datanglah kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan menjamahmu dan menyembuhkanmu. Apakah anak-anak punya masalah saat ini? Datanglah kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan menolongmu. Tuhan akan memberkatimu. Puji Tuhan. Tapi ini dimulai dari iman dan keberanian. Tuhan bisa menolong kita. Tapi kalau kita tidak punya iman dan keberanian, kita tidak bisa mengalami mujizat Tuhan. Anak-anak juga bisa mengalami mujizat Tuhan kalau datang kepada Tuhan. Amin. Kira-kira anak-anak tahu ceritanya terambil dari mana? Cerita kita terambil dalam Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan 4. Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan 4. Ya. Nah, sekarang Opa akan tanya, ya, dari cerita Alkitab kita, ya, cerita Alkitab kita adalah pertanyaannya adalah yang pertama, apa yang dilakukan orang kusta itu supaya bisa sembuh? Apa? Yang kedua, apa yang dikatakan orang kusta itu kepada Tuhan Yesus? Yang ketiga, apa yang Yesus lakukan kepada orang kusta itu? Yang keempat, apa yang Tuhan Yesus katakan kepada orang kusta itu? Nah, demikianlah cerita kita. Sekarang kita akan masuk dalam ayat hafalan. Nah, ayat hafalan, ayo kita buka Alkitab kita. Matius pasal 8, ayat 3.
Silakan membuka Alkitabnya, dibuka Alkitabnya ya. Matius pasal 8 ayat 3. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama. Lalu kita hafal. 2, 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lagi kita ulang ya. Ya, baca lalu kita hafal. Ya. Pasal 8 ayat 3, 2-3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Nah, sekarang kita tutup Alkitabnya, kita mau hafal bersama-sama. Ya, kita hafal bersama-sama. Sudah? Ya, kita hafal bersama-sama dari frasa yang pertama. Ya, dari alamatnya dulu ya. Ya, 2-3, Matius pasal 8 ayat 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata. Ulang. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata. Bisa? Lagi, sekali lagi ya. 2-3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata. Frasa yang kedua. "Aku mau, jadilah engkau tahir." Lagi, 2-3. "Aku mau, jadilah engkau tahir." Frasa yang ketiga. Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Sekarang kita ulang semua ayat 3 ini. 2-3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Ya. Nah, anak-anak, jadi aktivitas kita hari ini, minggu ini ada 2, ya. Aktivitas yang pertama adalah kita akan mewarnai, ya. Kita akan mewarnai dengan gambar seperti ini. Anak kecil biasanya mewarnai, tapi anak besar, kelas besar boleh juga ikut mewarnai. Lalu diwarnai yang bagus. Kemudian gambar ini anak-anak boleh tempelkan di rumah, di dinding. Atau di pintu ditempelkan, supaya setiap kali melihat gambar ini, kalian bisa memiliki ingatan akan kuasa Tuhan yang bisa menyembuhkan. Amin. Tugas yang pertama. Tugas yang kedua adalah menghafal. Menghafal lagi ya. Matius 8 ayat 3. Oh, tambah lagi. Tugas yang ketiga, anak-anak besar. Jadi menghafal anak kecil, anak besar. Anak-anak besar bukan hari ini, tetapi akan memberi kesaksian. Hari ini boleh, atau 1 minggu ini, apakah kalian pernah sakit dan Tuhan Yesus menyembuhkanmu? Nah, buat kesaksian itu. Dulu pernah sakit, lalu Tuhan Yesus menyembuhkan dengan kuasanya. Kesaksian ini direkam dan dikirimkan di grup kita. Ya, baik. Itu saja anak-anak. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita, memberkati kita, dan kita sukacita karena Tuhan kita hebat yang bisa menolong semua persoalan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom. Sekarang, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa.
pembuat mujizat, yang bisa menolong kami, yang sanggup menyembuhkan kami, dan Tuhan Yesus yang sanggup memberkati kami. Ketika kami sakit, tolonglah kami, sembuhkanlah kami. Ketika kami mengalami persoalan, atau orang tua kami mengalami persoalan dan masalah, khususnya masalah saat ini di masa pandemi COVID-19, Tuhan tolonglah kami, sebab Tuhan sanggup berkuasa menyembuhkan kami. Tuhan sanggup berkuasa untuk memberkati kami. Kami percaya kepadamu. Peliharakanlah kami, peliharakanlah saudara-saudara kami, peliharakanlah orang tua kami, dan berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita. Tuhan Yesus memberkati.